Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, para pendengar bahkan yang menonton video. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan perenungan firman Allah dan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perenungan firman Allah yang saya renungkan pada kesempatan ini. Nah, saya ingin menyampaikan tentang integritas seorang hamba Kristus. Integritas seorang hamba Kristus. Dalam kitab Galatia pasal 6, pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku pun bukanlah hamba Kristus. Kita mau bicara, saya ingin menyampaikan firman Allah ini tentang integritas seorang hamba Kristus berdasarkan perspektif kitab Galatia ini. Kita tahu bahwa di dalam kitab Galatia ini ada banyak kebenaran yang kita temui. Ada hal-hal yang kita bisa dapati untuk kitab Galatia ini. Nah, ada banyak orang mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan. Saya katakan tidak salah kalau dia mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, karena pemahaman hamba Tuhan itu harus dilihat dari dua perspektif. Pertama, pemahaman hamba Tuhan berdasarkan sudut ilmu soteriologi atau ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Ketika seseorang itu memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan dari konteks soteriologi, maka itu dapat dikatakan benar. Kenapa? Karena pada saat itu orang itu tidak lagi menjadi hamba dosa. Dia sudah menjadi hamba Kristus. Jadi dia beralih dari hamba dosa kepada hamba Tuhan yang dulunya tunduk kepada dosa dan sekarang tunduk kepada firman Allah. Jadi dari konsep soteriologi. Tetapi kalau dari konsep eklesiologi, baik eklesiologi itu adalah tentang gereja, dari segi organismenya, dari segi manusianya, dan dari segi organisasinya. Maka ketika saya berbicara dari segi organisatorisnya, yang dimaksud dengan hamba Tuhan itu adalah seorang pelayan yang dipanggil Tuhan untuk melayani, dan dia mendapat legitimasi baik dari gereja maupun dari sinoda secara tulisan dan melalui tata ibadah, dan itu diakui. Jadi kalau ada orang lulusan sarjana teologi, dia belum ditabiskan menjadi pendeta atau evangelis, maka dapat dikategorikan dia hamba Tuhan secara soteriologi. Karena dia belum mendapat legitimasi dari gereja,
dan sinode untuk mendapatkan status evangelis atau pendeta muda atau pendeta pembantu, karena yang berhak memberikan legitimasi itu adalah sinode. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam konteks Galatia ini, kerasulannya pun mendapat gugatan. Kenapa? Karena pada saat Rasul Paulus melayani, pada saat itu orang banyak mengakui bahwa kerasulan itu hanya 12, yaitu 12 murid Yesus. Nah, posisi Rasul Paulus, dia lahir dan dia hadir sebagai hamba Tuhan pada saat Kristus sudah naik ke sorga. Dan dalam satu sisi, tidak ada satu lembaga yang bisa dikatakan menjadi sebuah badan yang bisa melegitimasi kerasulan daripada Rasul Paulus. Tetapi apa yang membuat para murid menerima kerasulan Paulus disebabkan karena Rasul Paulus sudah memberitakan Injil. Bahkan kita bisa belajar di dalam ayat 1 dia bilang, bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Jadi dari segi legitimasinya Rasul Paulus pada saat itu bukan oleh sebuah lembaga kerasulannya, tetapi oleh pemberitaan Injilnya dia bisa dikatakan rasul. Nah, itu sebabnya sampai saat ini kita bisa melihat ada orang mengklaim dirinya rasul, alasannya dia pemberita. Dia adalah utusan, karena sesuai etimologinya dia disebut utusan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah kita belajar dari perenungan firman Allah di dalam kitab Galatia ini. Pertama, kita perlu ketahui bahwa Galatia itu adalah pelayanan Rasul Paulus yang kita ketahui bahwa sangat kuat pelajaran yang Rasul Paulus sampaikan. Tetapi dalam perjalanan ada hal-hal yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi sehingga mengakibatkan kegoncangan. Nah, lihat ayat 6, dia bilang, Rasul Paulus katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, daripada Kristus. Apa yang membuat Rasul Paulus itu heran? Karena terlalu mudah terkontaminasi, terlalu mudah berbalik. Ini yang perlu dipahami oleh jemaat Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa seorang hamba Tuhan itu perlu memiliki pendidikan sarjana teologi atau sekolah Alkitab? Tentu ada alasan, ada sesuatu yang perlu dipahami. Saya bukan mengucilkan hamba-hamba Tuhan yang tidak sekolah Alkitab atau tidak sekolah pendeta atau tidak lulusan sarjana teologi. Saya ingin sampaikan, saudara, untuk menerjemahkan kitab suci dibutuhkan kemahiran, dibutuhkan keahlian khusus. Salah satu bidangnya itu adalah hermeneutika. Juga ada pelajaran dogmatika, teologi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hamba Tuhan itu dia perlu membekali perenungan firman Allah secara kontekstual. Karena ada banyak orang bisa menyampaikan firman Allah, tetapi tidak lagi menyampaikan berdasarkan apa yang seharusnya disampaikan. Nah, Rasul Paulus ajar ini, dia katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Kristus. Kenapa heran? Karena mudah terkontaminasi, mudah mengikuti ajaran. Di dalam ayat yang ke-8, Rasul Paulus katakan begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Kenapa Rasul Paulus sampai mengatakan ada istilah malaikat dari sorga? Karena dalam jemaat Galatia itu ada upaya. Upaya yang paling sederhana adalah ingin mencoba agar hukum Taurat kembali diberlakukan. Hukum Taurat kembali dilakukan menjadi bagian dalam konteks keselamatan. Nah, itu yang membuat Rasul Paulus merasa heran. Nah, ini menjadi sesuatu dalam dunia gereja sampai saat ini, dalam kehidupan kita berjemaat sampai saat ini, bahkan dalam dunia pelayanan sampai saat ini. Mengapa? Karena ada banyak orang mudah sekali berbalik daripada ajaran yang sebenarnya, ajaran Kristus. Disebabkan karena apa? Karena ada yang seperti malaikat dari sorga. Saudara, kalaupun itu kemasan baik, terlihat kemasannya bagus, terlihat kemasannya indah, selama itu bukan dari Tuhan, selama itu bukan dari Kristus, mari kita punya sikap untuk berani bersikap menolak itu. Jangan sampai karena kita terkesan terlihatnya dari sorga, kemasannya baik, kemasannya indah, maka kita mudah berbalik daripada Kristus. Ini yang ingin saya sampaikan. Rasul Paulus katakan, aku heran. Perkembangan sejarah gereja kita bisa belajar dari waktu ke waktu sampai saat ini. Perkembangan teologi sampai saat ini pun ikut berkembang. Tetapi saudara, selama tidak bertentangan dengan Injil, kita masih bisa terima. Tapi kalau sudah berbalik daripada Injil, walaupun itu datangnya dari malaikat sorga, ini adalah sindiran yang sangat keras. Bukan berarti kita harus berbalik daripada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, perenungan ini tentu terjadi dalam gereja pada masa kekinian. Sebenarnya apa sih tujuan daripada kemasan-kemasan yang bagus ini? Ajaran-ajaran yang mencoba membuat jemaat terkagum-kagum sehingga jemaat itu mudah berbalik. Apa sebenarnya tujuannya? Saat kita lihat dari tujuan itu, yang sebenarnya bukan Injil, hanya untuk mengacaukan. Bayangkan saudara, ajaran itu tujuannya bukan untuk sesuatu yang baik, tetapi ajaran itu tujuannya mengacaukan. Ini yang menjadi masalah. Allah tidak suka dengan kekacauan. Itu Alkitab bilang. Itu sebabnya di dalam kitab Korintus jelas sekali Allah tidak suka dengan kekacauan. Apa yang sudah ditanam oleh Rasul Paulus dalam jemaat Galatia, karena ada pengajar-pengajar, ada penyusup yang masuk di dalam jemaat Galatia itu, yang mencoba memperlihatkan dirinya seperti malaikat sorga. Apa yang terjadi? Posisi jemaat Galatia dalam konteks pemahaman Injil, dalam konteks keselamatan menjadi kacau. Bukankah itu terjadi dalam konteks saat ini dalam dunia gereja? Interpretasi hamba-hamba Tuhan, interpretasi para pelayan-pelayan Tuhan, interpretasi pemberita-pemberita firman Allah yang terkesannya bagus seperti malaikat sorga.
justru bisa mengacaukan. Sekali lagi, bukan untuk mengurangi rasa hormat saya kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan melayani tanpa memiliki edukasi. Tetapi bagi saya sebagai seorang pengajar, saya berharap bagi saudara-saudara yang ingin memberitakan Injil, sebaiknya memiliki pendidikan yang baik. Mengapa saya katakan demikian? Bagaimana Anda menginterpretasi firman Allah kalau banyak hal yang Anda belum pahami? Ya. Sehingga akan terjadi sebuah kekacauan. Melihat Alkitab pun, kalau salah melihat, itu pun bisa salah menerjemahkannya. Mungkin Anda adalah orang-orang yang tidak bergelut dalam dunia teologi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Anda mengupas kitab suci berdasarkan bidang ilmu yang Anda miliki? Itu pasti akan mengalami kekacauan. Pasti akan melihat kekacauan-kekacauan. Nah, itu yang terjadi dalam jemaat di Galatia. Karena ada penyusup, maka pasti ada kekacauan. Penyusup nggak bisa dihalangi. Penyusup tidak bisa dihambat, dia pasti hadir. Tetapi persoalannya bukan penyusupnya. Yang terjadi adalah kitanya, jemaatnya, yang mudah berbalik. Hanya karena ada pengajaran seperti malaikat dari sorga. Tapi berbeda sebenarnya. Terlihat benar tapi tidak benar. Terasa benar tapi tidak benar. Sehingga itu berakibat apa? Kekacauan. Saudara perhatikan, setiap penyusup kalau masuk pasti tujuannya untuk mengacaukan. Kalau dalam perusahaan Anda terima seseorang yang bekerja, dia terima kerja, tapi tujuannya adalah untuk menyusup, mengetahui rahasia-rahasia perusahaan Anda. Satu kali kelak, dia akan tinggalkan perusahaan Anda, atau dia adalah agen dari perusahaan lain yang masuk di dalam perusahaan Anda, dan dia akan menyusup, dan dia ingin mengacau balaukan apa yang ada dalam perusahaan Anda. Itu sebabnya Indonesia ada agen rahasianya. Ideologinya dan filosofinya tidak boleh diganggu dengan yang lain. Kenapa? Karena yang paling berbahaya adalah penyusup. Begitu juga jemaat di Galatia jadi kacau. Tadinya mereka sangat kuat dalam pengajaran Paulus, tetapi karena ada penyusup, maka mereka jadi kacau balau. Itu penyusup. Yang kedua, kita lihat dalam kitab Galatia ini, dia bukan hanya mengacaukan, tetapi dikatakan untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melihat mengapa mereka begitu mudah berbalik daripada Kristus. Karena ada penyusup. Dan tujuan daripada penyusup itu adalah mengacaukan. Dan tujuan daripada penyusup itu adalah memutarbalikkan. Apa yang sudah disusun oleh Rasul Paulus, apa yang sudah diatur oleh Rasul Paulus, apa yang Paulus sudah ajarkan sedemikian rupa, apa yang Rasul Paulus sudah bangun sedemikian rupa, jadi kacau disebabkan ada penyusup.
Jadi kacau disebabkan penyusup itu memutarbalikkan Injil. Di sini Rasul Paulus sangat tegas menyampaikan tentang integritasnya. Dia katakan di dalam ayat yang ke-9. Dia bilang begini, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Rasul Paulus bicara kepada jemaat Galatia untuk memberikan kepada jemaat Galatia keyakinan yang kokoh tentang apa yang diajarkan. Keyakinan yang kokoh tentang apa yang dia beritakan. Rasul Paulus itu mencoba meyakinkan tentang elektabilitas daripada Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Dia berani meletakkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia sampaikan begini, kalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Rasul Paulus memberikan keyakinan bahwa setiap penyusup yang masuk dalam kemasan apapun sepertinya benar, tetapi kalaupun dia menyusup dan masuk dalam satu jemaat Galatia yang mengacaukan ajaran daripada Rasul Paulus, yang mengacaukan pelayanan Rasul Paulus, dia bilang terkutuk. Ini dalam konteks pengajaran. Ini dalam konteks ajaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sebagai gembala sidang sangat menjaga mimbar yang saya pakai untuk pemberitaan Injil. Mengapa? Pertama, saya juga memikirkan sangat kuat siapa yang memberitakan. Kenapa? Tujuannya jangan sampai penyusup. Dulu ada seorang hamba Tuhan, dia bilang begini dalam ajarannya. Dia berkhotbah. Dia sampaikan, jangan terlalu banyak berdoa. Saya kaget dengar ajarannya. Kenapa? Karena kalau banyak berdoa bikin repot Tuhan. Sejak itu saya tidak pakai lagi hamba Tuhan itu. Alkitab mengajar kita untuk berdoa. Ada seorang hamba Tuhan lagi bilang, biarkan pendeta itu, hamba Tuhan itu, hanya memberitakan Injil dan berdoa. Urusan-urusan lain tidak diurus oleh pendeta. Saya bilang ini hamba Tuhan tidak tahu aturan gereja. Dalam gereja kami GKRI, itu jelas sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa gembala sidang itu sebagai ketua majelis. Majelis jemaat itu adalah mitra. Di dalam aturan gereja kami, hal-hal yang memberhentikan gembala sidang ketika memiliki dia meninggal dunia, berketetapan berhalangan, artinya nggak bisa lakukan lagi. Atau ada masalah-masalah, hal-hal yang dapat dikatakan melanggar kode etik, maka dia dikatakan dapat berhenti secara otomatis, dan itu pun ada aturannya. Dan di dalam gereja kami, majelis itu diangkat, diteguhkan oleh gembala sidang. GKRI menganut otonom, tidak boleh diintervensi oleh pihak siapapun. Dalam konteks tata gereja, tunduk terhadap tata gereja. Dalam konteks gereja lokal, pimpinan gereja lokal adalah gembala sidang. Kesetaraan dengan majelis bukan, karena majelis diangkat dan diberhentikan oleh gembala sidang. Itu dalam konteks GKRI. Saya tidak tahu dalam konteks gereja Bapak Ibu yang lain, karena
sistem pemerintahan gereja berbeda-beda. Ada yang episkopal, ada yang presbiterian, dan ada yang kongregasional, ada yang bersifat sinodal. Tapi GKRI adalah presbiterian kongregasional. Ini sudah diakui sejak 22 Mei 1988. Saudara, kita kembali perenungan firman Allah. Pelayanan Rasul Paulus jadi kacau karena ada penyusup. Dan penyusup itu selalu memutar balikan fakta. Penyusup itu bertujuan untuk mengacaukan. Sebenarnya sedang berjalan dengan baik, tetapi penyusup mengacaukan. Maka ayat 10 Rasul Paulus begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Inilah integritas daripada Rasul Paulus. Sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan yang menanamkan pemberitaan Injil di Galatia, yang sedang berjalan, yang sedang eksis dalam pelayanan. Karena ada penyusup yang mengacaukan pengajaran, yang mengacaukan pelayanan di Galatia, yang memutarbalikan fakta. Akibatnya pelayanan di Galatia ini menjadi kacau karena penyusup. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dia lebih memilih. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Dia bilang, kalau seandainya ku coba berkenan hanya kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Inilah titik yang paling luar biasa daripada Rasul Paulus. Integritas seorang hamba Tuhan. Dia lebih memilih berkenan di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita lihat betapa luar biasanya seorang Rasul Paulus yang tetap memilih lebih baik berkenan di hadapan Allah daripada di hadapan manusia. Jemaat di Galatia, dia melihat penyusup itu bagaikan malaikat dari sorga. Tetapi penyusup itu sudah mengacaukan dan memutar balikan pelayanan yang ada di Galatia. Sehingga terjadi sebuah kekacauan. Paulus lebih memilih dirinya lebih baik berkenan kepada Allah daripada kepada manusia. Itu pilihan. Kalau berkenan kepada manusia, kita setuju dengan ketidakbenaran. Berkenan kepada manusia, kita lebih tertarik kepada kemasan daripada substansi. Berkenan kepada manusia, tentu kita lihat menerimanya karena seperti malaikat dari sorga. Jadi integritas seorang hamba Tuhan itu lebih mengedepankan pekerjaan Tuhan yang di dalamnya ada pengajaran. Integritas seorang hamba Tuhan itu bukan semata-mata hanya untuk menyukakan hati manusia. Walaupun dalam konteks pelayanan, manusia harus menjadi bagian. Tapi integritas seorang hamba Tuhan itu lebih mengedepankan berkenan kepada Allah. Jadi perenungan firman Allah pada kesempatan ini mengajar kepada kita tentang integritas kita sebagai hamba Tuhan. Yaitu bagaimana kita belajar dari Rasul Paulus. Di mana jemaat di sana ada penyusup masuk di dalam ajarannya. Sehingga jemaat Galatia menjadi kacau.
Biarlah renungan firman Tuhan ini dapat dipahami, dimengerti dengan baik dan benar, dan hanya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita akhiri dengan doa. Berterima kasih kepada Tuhan, hamba sudah sampaikan perenungan ini menjadi pemberitaan bagi pekerjaan Tuhan dimanapun dan siapapun yang sudah mendengar dan menyaksikan firman Allah ini diberi kekuatan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.